nggak bakal habis. Satu kegiatan ini melahirkan karya banyak. Sadar nggak kita? Kadang-kadang keasikan, iya kan? Ikut acara, ikut, pulang, udah selesai tidur. Gitu kan? Padahal ada banyak yang bisa kita lakukan gitu setelah mengikuti acara ini. Paling tidak membuat catatan harian gitu ya. Kalau kita belum siap untuk mempublikasikan gitu, untuk sendiri saja kenapa tidak catatan harian. Nah, nanti catatan harian ini bisa kita ungkap, bikin blog gitu kan, blogging dan lain-lain, ya kan, selesai, ya kan. Dan jangan salah, ini teman-teman, kalau kita jadi kreator di era sekarang itu relatif prospektif lah begitu. Nah, tentu saja kita harus siap melalui tahapan-tahapannya, menghayatinya gitu. Tidak geleduk ces begitu ya. Konten terus saja. Saya juga sama, bikin kanal TikTok, bikin IG, viewernya sedikit, followernya sedikit, pengikutnya sedikit, nggak jadi soal. Yang penting saya mensyukuri bahwa saya dianugerahi satu bahasa. Saya harus bersyukur saya sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa, menulis begitu. Itu tanda kecil, tanda syukur yang konkret gitu, mensyukuri nikmat. Persoalan nanti dibaca orang, banyak pemirsanya, viewernya banyak, kemudian viral, itu hal lain. Yang penting kita tarik saja dulu. Itu tadi yang Pak Irfan sampaikan, spiritual, ya kan. Nah, kalau motivasi kita sudah cuan umpamanya, wah kita ini bakal berbeda, perjalanannya berbeda begitu. Tetapi kalau kita menghayatinya sebagai ini adalah cara kita bersyukur bahwa kita sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah ya. Kita sudah dianugerahi bahasa. Coba kalau kita tidak dianugerahi bahasa, saya gini aja ketemu gitu, nggak punya duit gitu, perut lapar, saya nggak punya tidak dianugerahi bahasa, udah diam. Tapi kalau karena saya dianugerahi bahasa, saya Noel jis lapar gitu, traktir lah begitu kan, komunikasi. Oke, siap, hayu gas. Gitu kan, selesai gitu. Nah, itu contoh kecilnya lah begitu. Nah, di dunia kreatif ini sebetulnya motivasi kita berkarya itu saja dulu. Kita mensyukuri nikmat begitu. Mensyukuri nikmat bisa memandang keindahan pantai Madasari kan begitu. Dan salah satunya ya kita menjadi reviewer, ya kan. Salah satu kita mensyukuri nikmat, kita dikasih mata yang bisa melihat, jadi reviewer pantai Madasari. Oh keren, oke ya gitu. Nah, kata keren ini kan bisa diurai. Ya kan, bisa diurai, bisa menjadi cerita gitu. Kenapa keren? Suasananya masih fresh, segar gitu. Bandingkan dengan pantai barat, pantai timur umpama begitu. Yang sudah di sana orang-orang sudah ini begitu kan.
Jadi kadang-kadang kita sulit juga kan menikmati keindahan untuk merenung gitu ya, kayak gitu. Kalau di Pantai Madasari di sini kita bisa refleksi gitu. Pantai Madasari tempat refleksi kan gitu. Ya judulnya bisa macam-macam lah gitu, bebas gitu. Ini materi saya sudah selesai ya, tinggal praktek saja. Kita mending diskusi, silakan dipandu saja diskusinya seperti apa, mending ngobrol gitu. Ada kendala apa gitu kan, kayak gitu. Bisa tanya jawab mungkin bisa Pak? Bisa tanya jawab? Ya boleh kayak begitu. Baik, mungkin cukup untuk materi hari ini karena ini materi lanjutan yang udah Pak Irfan tadi tanya Pak. Bagi peserta yang ingin bertanya silahkan. Pasti tanya jawabnya dimulai. Boleh? Baik, saya Aziz ya. Izin berbagi, saya juga salah satu CC di salah satu portal berita yaitu Pikiran Rakyat. Dan yang saya rasakan memang ketika membuat tulisan itu yang paling susah itu menaklukkan kata pertama tadi. Jadi bagaimana caranya supaya orang tuh impresif gitu terhadap tulisan kita itu ketika melihat atau membaca di mana kata pertama pada tulisan tersebut. Tapi ada yang lebih susah, yaitu konsisten. Nah itu, saya mau minta tanggapan ke Kang Budi. Adakah tips dan trik gitu bagaimana supaya saya itu bisa konsisten gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah ini kuncinya sebetulnya, langsung saja ya. Nah ini kuncinya memang konsistensi. Jadi konsistensi itu apa ya, membangun kedirian orang. Nah persoalannya ini pengalaman saya ya, menekuni satu bidang sampai sekarang. Saya pernah pindah antrian sebetulnya. Saya pernah, kalau istilah Sunda itu pernah pindah tilempangan gitu, dari media ke properti dulu. Dan secara finansial waktu itu memang berbeda, menjanjikan begitu. Tetapi ternyata ya kita pindah antrian, kalau sudah ada dalam satu antrian pindah ke antrian lain itu belum tentu tuh, walaupun di sini tampaknya antriannya bakal lebih cepat kita sampai ke tujuan, ya kan? Wah ini mah rada kosong ya antrean, pindah begitu kan, kayak begitu. Ternyata ada gangguan juga nih di sini, siapa tahu gitu. Ternyata di sini wah chaos gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau di sini tetap sabar gitu, akhirnya kan sampai juga. Nah persoalan apa jurusnya itu sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan. Itu kenapa saya sangat ya ketika dikasih materi ini setelah tadi merasa ringan gitu, karena memang sudah selesai. Itu kan persoalan tadi apa tadi? Pertama masalah hati itu apa? Rajanya, iya kan? Kemudian perdana menterinya akal, kemudian tentaranya anggota badan. Kalau kita menjalankan itu sudah sangat spiritual, iya kan? Sangat spiritual, mengimani sholat 5 waktu. Bagaimana caranya supaya konsisten? Nggak ada tawar-menawar lagi, harus. Iya kan? Lewat saja, udah kan? Itu ada di ajaran agama kita gitu. Belajar untuk konsisten itu ya kita
dikasih kewajiban itu sholat 5 waktu wajib setiap hari. Kalau itu kita jalani, aduh nikmat gitu, ya kan? Nikmat sekali. Jadi keep the focus. Ini anggap saja sebagai ruang ibadah kita berkarya sebagai tanda syukur itu. Sebetulnya memang ya jawabannya itu sih sebetulnya. Kembali ke kita, bagaimana kita bisa mengolah emosi itu kan. Nah memang kelebihannya robot itu konsisten karena mesin kan. Ya, nah itu dia. Oke, jadi kalau kita terjebak umpamanya kita bisa saja kan konsisten pakai robot gitu tiap hari begitu. Dan itu banyak itu banyak yang di sana di wilayah itu. Dan saya tidak mau di sana begitu. Karena saya ini manusia begitu. Artificial intelligence saya pakai itu sebagai tools gitu. Saya sekarang edit video itu pakai. Jangan dikira saya tidak menggunakan teknologi itu. Saya pakai itu. Saya umpamanya membuat portal gitu. Itu pakai itu gitu. Tetapi di sini juga bekerja. Hati saya juga bekerja. Tetap gitu. Ya belajar gitu. Saya berinteraksi dengan. Nah, tujuan saya umpama saya bikin video nih. Tujuan saya ya saya hanya sekadar awalnya sekadar ya saya berdialog dengan mesin kan begitu supaya terbaca, supaya algoritmanya. Nah, nanti kan ke sana tuh. Nanti kalau kita dikenali sering muncul, wajah kita sering muncul gitu. Dan lain-lain gitu. Di era sekarang itu kan begitu. Saya tetap berangkat dari sana, tapi titiknya adalah ya saya sebagai manusia. Ngeri memang kalau kita nonton film-film tentang mesin ini. Coba nonton beberapa film yang tentang mesin itu, walaupun itu imajinatif tapi ngeri gitu ya. Iya, jadi orang manusia itu malah jadi terjajah kan gitu. Ada yang pernah nonton film robot? iRobot gitu, terus apa lagi? Yang apa lagi? Coba pernah nonton film robot gitu tentang robot temanya? Coba, wah mengerikan itu. Yang si Arnold itu apa? Apa inget nggak? Terminator. Coba lihat tuh. Itu berjilid-jilid tuh filmnya. Mengerikan begitu. Posisi manusia di mana di sana gitu. Karena diam-diam si robot ini ingin menguasai begitu. Karena si AI-nya ini juga bekerja berjalan begitu kan. Gitu. Mengerikan sebetulnya gitu. Tapi ya pada prinsipnya kalau berkarya sih nikmatnya kita ya sebagai manusia kan gitu. Proses kreatif itu juga bisa ini. Terus kalau mau istiqomah ya tadi itu. Anggap saja ini ibadah. Ibadah niatnya. Iya kan? Ibadah terus tarik transendental gitu. Udah. Ya Allah, ini sebagai tanda saya bersyukur gitu. Saya sudah dianugerahi rajanya hati, kemudian Perdana Menterinya tadi? Perdana Menterinya akal. Kemudian saya sudah dikasih bala tentara, alat kelengkapan tubuh saya gitu. Saya bersyukur, saya berkarya. Selesai sebetulnya. Istiqomah. Iya kan? Coba kalau ini ditanamkan,
ya jadi sebuah iman gitu. Artinya kan ditarik gitu bahwa ya saya berkarya dalam rangka ibadah, ya kan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebetulnya selesai ya kalau dijawab ke sana, tapi memang itu bisa, kenapa tidak? Saum, puasa, ya kan, 1 bulan itu kan kita harus konsisten, kalau tidak batal. Di sini ada yang pernah batal puasanya sengaja? Enggak kan? Enggak kan? Sekarang saya tanya, pernah batal puasa sengaja nih? Pernah kesiangan. Kesiangan itu mah insiden kan, jadi kesiangan. Kayaknya waktu dulu kecil-kecil gitu pernah. Iya, kalau dulu kecil nggak soal. Ini sekarang Enggak. tetap kan kita menjaga itu kan. Nah itu konsistensi. Nah bagaimana ini kita terapkan ke sini? Ketika kita berkarya, wah itu masih serian berarti sok batal ya. Ya itu tadi kan. Gitu aja Jis. Jadi lamun orang berkarya batal we guys. Gitu kan. Orang batal salut lasut. Ya. Nah, dan terus itu satu. Ini memang agak serius nih. Yang kedua, bagaimana caranya menjaga konsistensi? Ya begini, berhimpun, berkomunitas, berkumpul. Supaya apa? Ya kita kalau banyakan makan beda. Bareng-bareng begitu. Suasana hatinya juga beda-beda, berkomunitas, berbagi, share gitu. Ini teman-teman begini. Oh, ini giliran. Oh, saya lagi males, ganti sama yang lain. Nah, itu kan teknis kecil lah gitu. Oh, saya lagi bad mood, saya lagi umpamanya lagi, kalau cewek lagi gimana nih, lagi pada lagi galau, lagi tepararuguh gitu. Umpamanya lagi datang itu ya. Nah, jadi PMS, wah kan pusing tuh. Wah, kan kita bisa ngobrol. Nih, lanjutin nih gitu kan, kayak gitu. Ya kan, kalau lagi PMS kan lagi sok uring-uringan tepararuguh kan. Gitu kan, kayak gitu. Ya kan? Nah, ini kita bareng-bareng. Dan ini wadahnya di sini itu sudah siap lah gitu. Kita siap. Jadi ajang ini sebetulnya konsolidasi ke depan. Dan saya berharap tidak sekali ini saja, tapi terus. Kalau teman-teman nanti menyusun agenda, saya siap juga sih. Sekarang apalagi kan sekarang sudah nggak usah saya hadir di sini, Google Meet selesai. Oke, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang. Janjian. Kapan kita online bareng? Jimit atau Zoom atau apapun itu. Gitu, ya. Kita bedah karya umpama gitu. Saya siap gitu loh. Nah, rancang ini, iya kan? Rancang. Umpama ya minimal 1 bulan sekali itu kita bertemu. Ya bertemu bisa saja seperti ini, atau ya melalui itu daring kan. Ayo bareng-bareng bagaimana nih supaya karya kita terjaga gitu, ya kan? Waktunya 3 menit lagi. Ya 15.000. 15.000. Untuk membiasakan. Iya, oke. Jadi supaya enak aja sih. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga kan dituliskan. Oke. Ada lagi yang lain? Tuh kan. Sok. Gimana panitia? Boleh? Boleh. 3 menit lagi, oke. 3 menit Boleh. lagi. Satu pertanyaan saja mungkin. Kalau nggak bisa waktunya habis, nah nanti kita lanjut gampang. Iya. Pertanyaannya apa gimana? Saya mau bertanya, bagaimana Akang mengatasi overthinking dan
orang yang tidak suka dengan tulisan kita. Kadang saya sendiri suka merasa, oh saya nulis kayak gini tuh merasa overthinking bahwa orang lain itu tidak suka dengan kata-kata kita atau kata baku atau gimana gitu. Oke. Ini benar. Saya juga sama begitu dulu. Jadi ya karya kita itu kan belum tentu disukai oleh orang. Tapi begini saja simpelnya. Setelah kita berkarya, karya itu bukan milik kita, tapi milik orang. Ya kan? Pikir saja begitulah. Bikin saya sesimpel itu. Mau dikatain orang jelek, bagus, terserah gitu. Yang penting saya udah bikin. Lempeng saja gitu. Karena kalau sudah jadi karya itu, kemudian kita umumkan ke publik, itu bukan milik kita lagi. Ya kan? Iya kan? Kenapa diumumkan kan kalau begitu? Berarti kan itu masih dikekeuh jadi orang. Kalau begitu jangan dipublikasikan, didiemin aja. Tapi kapan kita mau berkarya, ya mau ini kan, mau percaya diri gitu. Nah itu nanti akan ada fase-fase itu. Nanti juga akan selesai, akan edan pada waktunya, gitu kan? Ya, oke, clear ya. Jadi kalau sudah berkarya, anggap saja ini udah jadi milik orang. Kayak bikin ini, ya kan? Mau dikatain enak, tengenah, gitu. Ah, tak wae orang mah penting kan, oh geuning payu gitu. Ya kan? Clear ya? Oke. 3 menit masih ada? Udah selesai? Oke. Yang lain nanti kita lanjut ya. Kita bikin agenda gimmick kayak gitu-gitu, berkarya bareng-bareng. Oke? Clear? Mungkin cukup ya untuk Adit sama Lulu. Sedikit dari saya mengenai konsisten. Konsisten itu jika kita tidak konsisten 11-12 dengan kata nyerah ya Pak. Ya. Nah, 20.000.